Latar belakang. Trauma adalah keadaan yang disebabkan oleh luka atau cedera. Trauma juga mempunyai dampak psikologis dan sosial. Pada kenyataannya, trauma adalah kejadian yang bersifat holistik dan dapat menyebabkan hilangnya produktivitas seseorang. Pada pasien trauma, bagian mana menilai bahwa abdomen merupakan salah satu hal penting penilaian sirkulasi sewaktu primary survey dari kemungkinan adanya pendarahan yang tersembunyi pada pasien trauma. Definisi trauma adalah cedera fisik dan psikis atau kekerasan yang mengakibatkan cedera. Trauma abdomen adalah terjadinya atau kerusakan pada organ abdomen yang dapat menyebabkan perubahan fisiologi sehingga terjadi gangguan metabolisme, kelainan imunologi, dan gangguan fatal bagi organ. Trauma abdomen adalah cedera viscera abdominal yang disebabkan karena luka trauma tumpul. Akibat dari trauma abdomen dapat berupa perforasi ataupun pendarahan. Kematian pada trauma abdomen biasanya terjadi akibat sepsis atau pendarahan. Etiologi. Menurut Hudak dan Gallo 2001, kecelakaan atau trauma yang terjadi pada abdomen umumnya banyak diakibatkan oleh trauma tumpul. Pada kecelakaan kendaraan bermotor, deselerasi yang tidak terkontrol yang merupakan kekuatan yang menyebabkan trauma ketika tubuh klien terpukul setir mobil atau benda tumpul lainnya. Trauma akibat benda tajam umumnya disebabkan oleh luka tembak yang menyebabkan kerusakan yang besar di dalam abdomen. Selain itu, luka tembak trauma abdomen dapat juga diakibatkan oleh tusuk. Akan tetapi, luka tusuk sedikit menyebabkan trauma pada organ internal di abdomen. Patofisiologi. Bila suatu kekuatan eksternal dibenturkan pada tubuh manusia, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, kecelakaan oleh raga dan terjatuh, dan dari ketinggian, maka beratnya trauma merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor fisik dari kekuatan tersebut dengan jaringan tubuh. Berat trauma yang terjadi berhubungan dengan kemampuan objek statis untuk menahan tubuh pada tempat benturan karena terjadinya perbedaan pergerakan dari jaringan tubuh yang akan menimbulkan disrupsi jaringan. Manifestasi klinis. Kasus trauma abdomen ini bisa menimbulkan manifestasi klinis meliputi nyeri tekan di atas daerah abdomen, distensi abdomen, demam, anoreksia, mual dan muntah, takikardi, peningkatan suhu tubuh, dan nyeri spontan. Pada trauma non-penetrasi atau benda tumpul, pada trauma non-penetrasi biasanya dapat adanya jejak atau luka di bagian dalam abdomen, terjadi pendarahan intraabdomen. Apabila trauma terkena usus, mutilasi usus terganggu sehingga fungsi usus tidak normal dan biasanya akan mengakibatkan peritonitis dengan gejala mual dan muntah dan BAB hitam. Kemungkinan bukti klinis tidak tampak sampai beberapa jam setelah trauma. Cedera serius dapat terjadi walaupun tak terlihat tanda pada dinding abdomen. Penata laksanaan. Penanganan awal trauma abdomen menurut Musliha tahun 2010. Penilaian awal yang dilakukan adalah ABC. Jika ada indikasi, jika korban tidak berespon, maka segera buka dan bersihkan. Primary survey. 1. Airway. Membuka jalan nafas menggunakan teknik Hadley chin lift atau menengadahkan kepala dan mengangkat dagu. Periksa adakah benda asing yang mengakibatkan tertutupnya jalan nafas. Yang kedua, breathing. Memeriksa pernafasan dengan cara lihat, dengar, rasakan. Selanjutnya, pemeriksaan status respirasi klien. Yang ketiga, circulation. Jika pernafasan pasien cepat dan tidak adekuat, maka berikan bantuan pernapasan. Resusitasi pasien dengan trauma abdomen. Penetrasi dimulai dengan segera setelah tiba. Cairan harus diberikan dengan cepat. Pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama pemeriksaan röntgen servikal lateral toraks, enteroposterior AP, dan pelvis. B. Diagnostik
peritoneal lavage atau DPL. Merupakan tes cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi cedera intra-abdomen setelah trauma tumpul pada pasien hipotensia atau responsif tanpa indikasi yang jelas untuk eksplorasi abdomen. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim bedah yang merawat penderita dengan hemodinamik abdomen dan penderita multitrauma. Asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas pasien dan penanggung jawab. Kedua, riwayat kesehatan yang meliputi riwayat kesehatan sekarang, riwayat dahulu, riwayat kesehatan keluarga. Berikutnya, kajian primer dan kajian sekunder yang meliputi aktivitas istirahat, sirkulasi, integritas ego, perubahan tingkah laku atau kepribadian, eliminasi inkontinensia kandung kemih atau usus, atau mengalami gangguan fungsi makanan dan cairan, neurosensori, nyeri dan kenyamanan, serta pernapasan. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan kecederaan fisik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil tidak mengeluh, tidak meringis, tidak bersikap protektif, tidak gelisah, tidak mengalami kesulitan tidur, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, melaporkan nyeri terkontrol, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis. Intervensi manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi nyeri, identifikasi skala, identifikasi respon, nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan tentang nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitas istirahat dan tidur. Trauma adalah cedera fisik, psikis atau kekerasan yang mengakibatkan cedera. Trauma abdomen adalah terjadinya atau kerusakan pada organ abdomen yang dapat menyebabkan perubahan fisiologi sehingga terjadi gangguan metabolisme, kelainan imunologi dan gangguan faal berbagi organ. Primate atau survei. Airway membuka jalan nafas menggunakan teknik head, teeth, chin. Breathing memeriksa pernapasan dengan cara lihat, dengar, rasakan. Saran, kami sadar bahwa makalah kami ini jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari itu para pembaca. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.